yang mungkin ada di rumah, kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini, di minggu yang pertama di bulan Mei, kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Di rumah masing-masing kita bisa beribadah. Allah yang kita sembah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi saat ini, Tuhan tidak pernah berubah kasih-Nya dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita, baik jemaat yang ada di rumah. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan di tempat ini. Kami mau menyatakan bahwa Engkau Allah yang luar biasa bagi hidup kami. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Kami tinggikan Engkau di tempat ini, Bapa Yesus. Terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami berkata bahwa Yesus Engkau tetap baik adanya. Terima kasih Bapa. Ku beri kemuliaan. Tuhan
pujian sukacita tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Banyak perkara yang tidak kami mengerti, tapi satu yang kami pegang dalam hati kami, Yesus Engkau selalu peduli dalam hidup kami. Ajar kami untuk berpegang teguh akan janji-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau baik. Bapa
Puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa, pada hari ini kita boleh bertemu kembali di tempat ini. Bukan lain tujuan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebelum saya menyampaikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gembala yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk dapat melayani pada hari ini. Sungguh luar biasa, sekali lagi saya katakan, kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini bukan karena kuat gagah kita, melainkan hanya kasih karunia Tuhan. Dan pada hari ini saya rindu sekali untuk kita membuka di dalam Alkitab kita, di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Sudah dapat semua? Dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Saya akan bacakan di dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Lihatlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Setelah saya membaca di dalam firman Tuhan, saya teringat kepada ketika bangsa Israel ingin dikeluarkan dari bangsa Muslim. Di dalam perjalanan, ketika Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel ini, Tuhan tidak meminta sesuatu yang berlebih kepada bangsa Israel. Tuhan hanya meminta kepada bangsa ini untuk datang beribadah, menginginkan umatnya beribadah dan beribadah. Bahkan Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir, dikarenakan Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Dan hanya satu kalimat yang dilontarkan oleh Allah. Dan kalimat itu adalah, biarkan umatku pergi dan beribadah. Sungguh luar biasa. Bagaimana pada hari ini kita membacakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 7. Ternyata di dalam kita beribadah itu memiliki suatu makna yang luar biasa. Seperti yang dituliskan dalam firman, bukan saja janji kepada kita hari ini, bahkan janji Tuhan untuk ke depan. Di saat kita beribadah, kita diberikan kekuatan. Di saat kita beribadah, kita diberikan kesehatan. Di saat kita beribadah, kita diberikan solusi dan jalan keluar di setiap persoalan-persoalan yang kita dapatkan. Dan keadaan yang sekarang ini memang ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan yang berat, tidak ada yang lain yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita selain beribadah. Dan akhir-akhir ini yang Tuhan inginkan adalah beribadah. Menurut tata bahasa Indonesia, ibadah adalah bukti bakti kita kepada Allah. Artinya keseriusan kita di dalam kita berbakti kepada Tuhan. Dan dibuatkan dalam hari ini di mana kita datang untuk beribadah di dalam keadaan apapun. Ibadah kita tetap berjalan. Kondisi sekarang begitu mengkhawatirkan. Banyak sekali gereja-gereja besar yang sudah tutup. Begitupun kita di tempat ini, kita mengikuti anjuran dari pemerintah dan program dari pemerintah agar kita dapat beribadah di rumah. Tapi puji nama Tuhan, artinya ada kebijaksanaan juga yang diberikan bagi kita untuk dapat kita beribadah. Dan memang pada hari ini dikhususkan kepada pelayan-pelayan, para jemaat dapat beribadah melalui online. Inilah
sesuatu hal yang sekarang kita jalani dan kita rasakan bagaimana Tuhan membuat sesuatu hal yang luar biasa, dan sampai detik ini kekacauan, berita-berita yang menakutkan masih terjadi di luar sana. Tapi puji nama Tuhan, pada hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan, Tuhan masih memberikan kita kekuatan, Tuhan masih memberikan kita umur panjang untuk kita dapat beribadah bersama-sama. Di mana kita datang untuk beribadah, dalam keadaan apapun, ibadah kita tetap berjalan. Bahwa ibadah itu bukan hanya mengandung janji hari ini saja, tapi Tuhan menyampaikan juga janji untuk masa yang akan datang. Di saat kita tetap beribadah dan kita tetap semangat untuk kita datang beribadah, di situ ada pertolongan Tuhan, di situ ada penghiburan, dan di situ ada kekuatan. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan yang singkat pada hari ini dapat menguatkan saudara. Dan satu pesan yang saya ingin sampaikan di akhir firman ini, janganlah kita jemu-jemu untuk beribadah. Sebelum saya menyudahi firman Tuhan pada siang hari ini, saya rindu untuk mengangkat lagu yang memang lagu ini juga menjadi lagu yang selalu di dalam minggu-minggu ini yang saya selalu nyanyikan. Dan lagu ini sangat memberkati dan menguatkan saya. Dengan judul Aku Berserah, saya mengundang pada perhatian saya untuk naik mimbar untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Aku
kami sudah makan bersama dengan Tuhan lewat kebenaran firman. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami agar supaya kami tidak meninggalkan ibadah-ibadah seperti ini. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat yang berada di rumah. Tuhan, walaupun kami tidak berjumpa dengan mereka, tetapi Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan melawati mereka dengan kebenaran firman-Mu. Engkau yang menjadi jawaban. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus-Mu siang dan malam datang mengingatkan kami berbicara kepada kami. Karena firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu kekal selama-lamanya, dan firman-Mu tidak pernah gagal. Terima kasih, berkati hamba-Mu, berkati kami semua juga yang sudah mendengar. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini minggu pertama di bulan yang kelima, saya dan pelayan-pelayan berada di gereja, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan bagi saya dan saudara, baik yang ada di rumah, baik yang ada di gereja, untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Dan hari ini di minggu pertama ada perjamuan kudus. Saudara, bahwa perjamuan kudus itu bukan karena kebiasaan atau rutinitas bagi kita semua menjalankan itu, tetapi itu adalah peringatan Tuhan bagi saya dan saudara, supaya kita memperingati kematiannya 2000 tahun yang lalu. Sebelumnya kami rindu nyanyikan lagu yang berkata, maukah kau jadi?
pegang roti dan angkat lewatkan kepala kita. Tandanya kita menghargai pengorbanan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Saya dan saudara ada sampai detik ini adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini bulan Mei 2020 kami bersyukur Tuhan masih mengizinkan kami memperingati kematian-Mu 2000 tahun yang lalu. Di tangan kami ada roti, tapi Tuhan, roti ini bukan roti biasa lagi. Roti dan anggur masuk di dalam tubuh kami nanti sudah menjadi daging dan darah Yesus menyatu di dalam tubuh kami. Kami terlalu yakin Tuhan, kami percaya di saat Tuhan kami makan daging dan minum darah Yesus, kami ada perubahan yang luar biasa. Kami dicamah dan diberitakan oleh Tuhan. Engkau yang sudah berfirman, dengan bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala sakit. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji Engkau di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Sebelumnya saya dan saudara makan roti ini, saya bacakan ayat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Ayatnya yang ke-24. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita mempunyai pengharapan yang luar biasa bahwa Yesus menjadi penolong yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Saudara, roti yang di tangan saudara begitu masuk di dalam tubuh saudara, bukan roti biasa lagi, sudah menjadi daging Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan makan roti ini. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat cawan yang ada di tangan kita, lewatkan kepala kita. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan, Matius 26 ayat 27 dan 28. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Dengar baik-baik ayat yang ke-8. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu
menghapuskan dosa saya dan saudara. Kita bersyukur saya dan saudara dipilih oleh Tuhan. Dan saudara, cawan ini bukan cawan biasa lagi, tetapi masuk di dalam tubuh saya dan saudara sudah menjadi darah Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Daging dan darahmu sudah menyatu di dalam tubuh kami. Kehidupan kami mesrakan kepada Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan kami. Engkau tahu keinginan kerinduan kami. Ingin bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena keadaan dan situasi, sehingga kami terpisah dengan jemaat. Tetapi Tuhan tidak pernah terpisah dengan jemaat-jemaat, karena Engkau ada bersama-sama dengan mereka, melindungi dan menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita akan tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setia yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus, untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, Bapa yang kami selama ini. Tuhan syukur Dari awal terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setia yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus, untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, selama ini. Tuhan syukur Sebab hari ini Tuhan adakan selama ini. Tuhan syukur segala puji dan hormat kami kembalikan untuk Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu, Engkau yang sudah memimpin ibadah kami mulai pada hari ini dari awal pertengahan sampai berakhir. Dan kami mau berdoa yang sudah bertugas, WL dan singer serta pemain musik, juga Tuhan yang sudah menyampaikan firman Allah. Engkau memberkati Tuhan, hamba-Mu berada di rumah-Mu yang kudus bersama pelayan-pelayan. Ada yang dari Tangerang,
oleh karena pekerjaan-Mu kami ada di tempat ini. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berada di rumah mereka masing-masing untuk beribadah. Berkati mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun kami mengalami situasi yang ada sekarang ini, tapi Tuhan, kami punya pengharapan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan sakit, Tuhan datang melawati mereka. Engkau jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa juga Tuhan, di tengah-tengah jemaat Immanuel ada yang belum ada keturunan. Kami berdoa Tuhan, pada hari ini Tuhan jamah kandungan mereka supaya mereka mendapatkan keturunan. Juga kami mau berdoa Tuhan, keluarga Ivan bersama Sipora, sebentar lagi Sipora akan melahirkan. Tuhan jamah, Tuhan Sipora akan melahirkan dengan secara normal di dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun kami terpisah, tetapi Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan Yesus, seluruh jemaat mulai dari anak-anak kecil sampai kami orang tua, di dalam lindungan kasih daripada-Mu. Kami berdoa Tuhan buat negara dan bangsa kami Indonesia ini. Tuhan, kalau boleh Engkau berbelas kasihan. Tuhan, Engkau jauhkan virus-virus yang sedang berjalan sekarang ini. Sudah sekian banyak yang korban. Tuhan, kami berdoa, para dokter Tuhan, perawat-perawat, di dalam nama Yesus berikan kemampuan bagi mereka. Pemerintah kami Tuhan, yaitu Bapak Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden dan Menteri-Menteri menghadapi situasi ini. Tuhan berikan hikmat dan akal budi daripada Tuhan. Sekian banyak orang yang dirumahkan tidak bekerja lagi untuk mencari nafkah dan kehidupan mereka sehari-hari. Kami sebagai orang percaya, Tuhan mau kemana? Kami hanya punya pengharapan yang luar biasa. Tuhan datang menjamah negara kami Indonesia ini, agar supaya Tuhan pulihkan negara kami Indonesia seperti semula di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah kami pada siang hari ini kami akan akhiri dan kami akan tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saatnya kita akan menerima berkat daripada Dia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan keluargamu. Diberkatilah engkau siang dan malam. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri dan tutup ibadah kami. Biarlah persekutuan Roh Kudus selalu mengalir dan memenuhi kita mulai saat hari ini sampai hari Maranatha. Yesus datang menjemput kami orang-orang percaya di bawah yang terbaik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
memberkati kita semua. Sebagai pengumuman untuk hari Minggu depan, ibadah seperti biasa, yang akan memimpin pujian adalah Bapak Dodi dan menyampaikan firman Tuhan adalah gembala setempat. Tuhan berkati kita semua. Shalom.